Iya, kan secara teori sudah mantap lah. Hanya kadang-kadang ketika banyak fakta dan fakta itu terbukti, kadang-kadang bukan ragu tapi oh iya ya. Gitu. Contoh misalkan kan ya hujan itu punya Allah. Sedangkan kalau di setiap ada acara di tempat-tempat khusus, tak pernah hujan itu, tandanya yang hujan. Rumornya ada yang geserin hujan gitu. Nah itu kan fakta. Iya. Kadang-kadang tergoyahkan sedikit secara ini. Iya. Gimana menangani itu? Sebuah kemampuan manusia dalam mengutak-atik bagian dari Allah, mengatur hujan, mengatur rezeki, itu justru menjadi istidraj buat manusia. Apa istidraj? Kemampuan istimewa buat manusia yang malah berfungsi untuk menjebak mereka, apakah mereka ya jadi mukmin pada Allah, malah mendewakan dirinya sendiri, begitu. Jadi memang bukan hanya pada masa sekarang, zaman dulu namanya tukang-tukang sihir itu udah ada, bukan hanya masalah hujan. Ya zamannya Nabi Musa tukang sihir merubah apa Pak? Tali menjadi ular kan gitu. Ya kalau kita pikir kan ini bener nggak? Ular dari telur yang betul ya, telur kan, ular dari tali. Ini mah masih didongkul, ular tak dari tali begitu kan. Ya, oleh karena itu kemampuan ahli sihir, pawang hujan dan lain-lain itu, ya, yang seakan-akan ini hujan bisa awan bisa dipindahin. Ya, saya punya saudara, selesai ngaku dulu dia pernah ikut perguruan dia mampu bisa memindahkan, bisa udah mendung di Depok. Ya, dengan ritual yang dia lakukan, dia pengakuan dia bisa mindahin ke Bekasi. Maunya dia jauh banget ke Bekasi mindahnya, nggak ke dekatan ini Cibubur kayak gitu, Bekasi. Nah, kemampuan ini merupakan istidraj tadi, yaitu kejadian istimewa yang Allah berikan kepada orang yang terpercaya. Allah izinkan, diizinkan untuk ya semakin dia terpedaya oleh kemampuan dia sendiri itu. Kayak misalnya, banyak sih kayak misalnya kemampuan para dukun yang bisa menyembuhkan. Wah, ini ada orang masuk nih, apa kemasukan setan gitu, kesurupan, diruqyah kagak mempan. Malah ketika diruqyah pas dibaca, setan ngomong bacaannya salah, kan malu ya. Ruqyah bacanya salah kan malu ya. Begitu dibawa ke orang pinter katanya gitu kan, dibawa ke orang pinter dengan segala macam ritual perdukunannya sembuh. Nah, ini kan jadi istidraj. Tuh dia bisa. Kok yang malah ustaz malah gak bisa? Itu istidraj. Jadi dengan keistimewaan yang dia lakukan itu, malah itu membuat dia semakin kufur kepada Allah. Dia semakin GR dengan kemampuan yang salah itu. Ya baik. Itu memang diizinkan Allah seperti itu sebagai ujian buat kita, bukan pembenaran buat mereka. Orang soal. Ya. Jadi ada seorang yang ngutang sama majikannya. Ya, buat apa? Buat akikah dengan perjanjian. Emang udah janji Bu ya? Udah ada akadnya gitu ya? Udah ada perjanjian, gaji dia dipotong untuk bayar utang itu. Apakah boleh? Apa enggak? Boleh. Kenapa? Semua akad, yang kata itu qaim, ya kullul asya fil aqdi. Segala sesuatu dalam masalah akad antara manusia dengan yang lainnya al-ibahah boleh illa ma warada an syari' tahrimuhu, kecuali ada dalil yang mengatakan haram. Tapi Bu, selama memang tetap cicilannya memang sama gitu, maksud saya emang seharga itu. Ya, misalnya gini, minjamnya 1 juta buat beli kambing gitu APK. Tapi dipotongnya setiap bulan 100 nih misal, 12 bulan, berarti 1.200.000 kan tuh. Maka 200 itu adalah riba. Jadi harus, karena ini kan babnya pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam, alhamdulillah kan nggak ada bunga. Iya, nggak ada bunga ya. Iya, alhamdulillah boleh. Jadi ya, boleh. Itu kalau buat akikah sama haji misalkan boleh nggak tuh ya? Ini udah pernah saya bahas belum ya? Utang utang buat pergi haji, utang buat korban, utang buat akikah, belum pernah saya bahas belum? Belum ya? Ya. Semuanya boleh Bu? Boleh. Ya dulu Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah,
ya, su'ila an rajulin, ditanya tentang seorang laki-laki, lam yahid, dia belum haji, ayastaqrid kok, boleh nggak dia berhutang? Nabi menjawab, lah, jangan. Loh, jangan berhutang. Kok Nabi marah? Karena khawatir kalau dia hajinya berhutang, nyusahin yang di rumah. Ya pulang haji, ya yang dia pikirin utangnya. Belum kelar dari utang, udah mati duluan. Nah, kan kesian ya haji utang. Jadi bukan masalah kagak bolehnya, Nabi khawatir nyusahin. Jadi bukan masalah nggak sah, sah tetap sah kok. Ya, Imam 4 mazhab mengatakan haji pakai utang hajinya sah. Kalau bener hajinya juga sah. Kalau dia ikhlas mudah-mudahan dia mabrur juga. Adapun kalau ngutang itu hal yang lain. Sama kayak orang sholat. Saya peci belum punya duit, saya ngutang aja dulu sama orangnya. Saya sholat pakai kain sarung, nggak punya duit, saya ngutang dulu sama yang jual. Nah jadi peralatan buat saya sholat ngutang semua. Apakah gara-gara itu sholat saya nggak sah? Yang penting sholat udah madep kiblat, kagak madep Monas. Gitu. Terus udah suci dari hadas kecil, hadas besar, udah gak ada najis, ketutup aurat saya. Walaupun saya peci dan kain sarungnya dari utang, tetap sah. Gitu. Yang jadi masalah kalau bukan utang bu, dari main judi. Ya dia main judi, menang, pergi haji, doa lagi di sana. Ya Allah, judi saya berkah banget nih, main judi berkah. Ya dengan judi saya bisa ke rumahmu ini begini. Nah, kalau judi, uang haram pokoknya yang harus judi apa kek? Ya di antara imam 4 mazhab, 3 mazhab mengatakan hajinya tetap sah tapi berdosa. Kenapa sah kok berdosa? Karena dia masuk kategori talbisul haq bil batil, menyampurkan antara hak dan batil. Hajinya benar, tapi biayanya pakai biaya haram. Ini pembicara sah, yang penting manasik hajinya sempurna semua. Ya sama kayak bisa orang sholat pecinya boleh nyolong, ya kain sarung boleh nyolong. Begitu sholat tadi sudah sempurna rukun syaratnya, sah nggak sholatnya? Sah. Bicara apakah sholatnya diterima? Belum tentu. Jangan kata yang dari nyolong, dari yang punya milik sendiri yang betul diterima. Begitu. Nah itu imam 3 mazhab. Imam 1 mazhab itu Imam Ahmad bin Hanbal bilang tetap tidak sah juga, boro-boro diterima. Apa alasannya? Nabi bilang dalam hadis Imam Abu Daud, Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, nggak mau menerima kecuali dari yang baik-baik. Begitu ini haji. Bagaimana kalau kurban sama akikah? Imam Ahmad bin Hanbal diceritain sama anaknya, ya dalam kitab Ibnu Qayyim. Imam Ahmad ditanya sama orang, boleh nggak akikah pakai utang? Ya, dia menjawab boleh. Bahkan saya pun kalau saya nggak punya duit, ya saya akan berhutang untuk akikah. Dan saya berharap Allah akan mengasih gantinya secara cepat. Kenapa? Karena dia telah menghidupkan sunnah Nabi. Dan itu merupakan bagian dari keberkahan hidup sunnah Nabi, hutang yang dibayarkan secara cepat oleh Allah. Jadi boleh hutang dalam akikah. Kurban sama kayak arisan kurban, hakikatnya kayak hutang juga. Kurban anggaplah 20 orang nih, kekumpulin duit, dikocok keluar dia. Dia ini hakikatnya hutang dari 19 orang, ya kan? Dicicil. Cuma kalau hutang arisan kurban, saya minta bu, jangan lama-lama. Kasihan setahun sekali keluar 1 nama, 20 tahun baru kelar. Berarti yang dapat terakhir udah bukan sapi lagi dia dapat, karena 20 tahun yang akan datang harganya udah lain. Ya, dapat 10 juta tahun sekarang, 20 tahun lagi tahun 2023 dengan 10 juta dapatnya sapi juga, bayi. Iya. Jadi bagusnya kalau arisan kurban itu jangan lama-lama, 2 tahun lah paling enggak, karena harganya nggak terlalu beda kalau 2 tahun gitu. Ya. Dan jangan sampai arisan kurban itu begini, sekali kocok keluar besok bubar. Ini bukannya arisan, judi namanya. Udah apa jadi bubar arisannya. Baik bu ya, jadi nggak ada masalah kalau soal. Apa sih yang harus ada nggak percaya dalil gitu-gitu. Nah kalau teman-teman tuh ada yang kadang-kadang apa ya kalau nggak ada jurnalnya dia nggak mau meyakini kalau itu benar gitu, kayak misalkan Al-Quran ayat-ayat gitu dia masa sih itu kan kata orang dulu gitu kan, pokoknya sebelum ada jurnal yang berkata dia nggak mau percaya. Itu kampus hukumnya apa ya, hukumnya orang itu bisa dikatakan kafir atau cuma melakukan perbuatan kufur tapi belum bisa dihukumi orang itu keluar dari Islam kan? Dan gimana cara dia dakwah ke orang-orang kayak gitu? Ya, baik, jadi begini, keyakinan kepada sesuatu yang didasari oleh bukti nggak langsung kita kafirkan. Memang harusnya begitu. Karena Al-Quran dikatakan begini, fa'lam annahu
La ilaha illallah. Ketahuilah, dialah, tidak ada ilah kecuali dia. Artinya apa? Keimanan pada Allah pun harus pakai ilmu. Fa'ala, ketahuilah, ilmu dulu, iman, kan gitu. Jadi nggak asal ujuk-ujuk percaya. Tapi zaman sekarang, ketika udah jutaan manusia dan dia juga seorang muslim, masa masih pakai nanya-nanya lagi? Ya. Jadi sebagusnya kalau sekedar untuk kepuasan ilmiah, nggak apa-apa dia ngomong kayak gitu. Kepuasan ilmiah, saya pengen tahu dalilnya apa sih? Misalnya ada orang ngomong kayak gini, ini nggak boleh loh sebenarnya. Kata siapa nggak boleh? Ya. Pertanyaan kata siapa nggak boleh? Ini pertanyaan kritis. Boleh saja dia nanya kayak gitu karena mau tahu, pengen tahu apa dalilnya. Karena nggak boleh melarang sesuatu tanpa dalil. Nggak boleh. Ya, jadi sekali lagi, kalau itu maksudnya adalah dia ingin tahu sesuatu karena dalilnya, itu bagus. Tapi kalau dia seperti itu dalam rangka malah justru ingin meledek, mengingkari dalilnya, itu yang nggak boleh. Jadi memang ini nggak bisa dipukul rata kasus orang tersebut. Apakah dia pertanyaan kayak begitu, saya pengen tahu apa dalilnya, apa buktinya segala macam, dengan tujuan supaya semakin yakin, itu nggak ada masalah. Ya, sebagaimana misalnya ketika Nabi Musa untuk meyakini tentang adanya Allah, ya dia minta, ya Allah pengen dia lihat, tapi Allah membuktikan dengan cara apa? Ya, meletusnya atau meledaknya bukit atau gunung begitu. Ini membuktikan bahwa pembuktian itu para nabi pun ingin tahu. Dan jangan lupa, ya orang Yahudi pun pengen beriman sama Nabi Musa, pengen bukti. Apa kata Bani Israel? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami nggak mau beriman sama kamu kecuali kalau melihat Allah terang-terangan. Begitu mintanya. Coba, apa yang terjadi? Fa'akhadhathumus sa'iqah. Allah sambar petir mereka. Itulah tanda kebesaran Allah. Petir sambar ke mereka. Ya, mati kepada. Nah, oleh karena itu, ketika ada orang pengen tahu bukti-buktinya, ini nggak salah. Dan ini terjadi sekarang. Bukti-bukti yang sifatnya supranatural, seperti misalnya kejadian-kejadian istimewa, itu lebih banyak sebenarnya dibanding zaman dulu. Apalagi kalau orang ikut jihad, itu para mujahidin sering cerita tentang keistimewaan. Ada orang yang dirindas pakai tank, diri lagi kalau meninggal. Ini diceritakan oleh Syekh Abdul Azhar di Afghanistan. Udah dirindas pakai sama tank Uni Soviet, dia diri lagi, nggak meninggal. Terus ketika di Gaza, ini ada seorang mujahidin yang di kantongnya ngantongin kitab zikir Hisnul Muslim karangan Syekh Said Al-Qahtani, ditembak oleh tentara Israel, kena pelurunya di sini, nggak mempan, ya, nggak luka, cuma gores sedikit. Ini karomah yang Allah berikan kepada para mujahidin. Yang kayak gini lebih banyak zaman sekarang. Kenapa hikmahnya? Karena kalau zaman dulu nggak usah pakai gini-ginian, orang dulu mah nggak beriman. Ya para sahabat mau pakai istimewa udah beriman gitu. Orang kita kudu digituin dulu baru beriman. Gitu, makanya banyak sekarang. Tapi kalau soal drill gitu untuk supaya mencapai target hafalan. Sedangkan kadang kita sebagai orang tua, kok anaknya kasihan ya terlalu dipaksa gitu. Maksudnya apakah itu menghambat kecerdasan dia? Sedangkan baru-baru ini kita dapat baru ya, wawasan baru kalau anak-anak dengan sistem paksa itu membuat dia bukannya semakin cerdas tapi terhambat kecerdasannya. Itu kayaknya kok bertentangan sama metode penghafalan yang di pesantren itu gimana? Karena yang namanya budaya, memang mau nggak mau kadang-kadang diawali dengan pemaksaan. Ketika ada seorang anak punya budaya yang dibentuk oleh keluarga dan budaya itu adalah budaya santai, maka mesti ditawarkan budaya baru. Yang dengan budaya itu mudah-mudahan mampu menggantikan budaya lama. Seperti budaya bisa di kita nggak biasa tuh anak bangun subuh tepat waktu. Di pesantren gimana? Harus bangun, nggak bangun bisa ada hukuman gitu. Ya, dibudayakan. Tujuannya itu membudayakan. Maka ketika di pesantren seperti itu, saya positif thinkingnya adalah itu mencoba untuk membudayakan. Ketika sudah terbudayakan seperti itu, jadi biasa. Ketika sudah biasa, maka nggak ada lagi istilah terpaksa. Ya, karena memang kadang-kadang, bukan kadang sering ya, sesuatu yang menjadi budaya itu awal pemaksaan dari orang yang memberikannya. Sama, kayak kita sekarang terbudaya, anak-anak kita, remaja kita dengan segala macam bentuk mode, nyanyian, segala macam. Itu secara ini dipaksa kita dengan tayangan-tayangan TV mereka, majalah mereka. Akhirnya itulah yang dikonsumsi oleh anak kita. Oleh karena itu saya cenderung menentangnya itu merupakan upaya pembudayaan. Tinggal masalahnya ya trik metode penghafalan itu supaya mereka senang dan bahagia. Ya kalau kita lihat anak-anak kecil pada masa sahabat, para tabiin
mereka tuh lebih hebat lagi dibanding sekarang. Sufyan bin Uyainah hafal Quran umur 4 tahun. 4 tahun. Lebih dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 7 tahun. Kita 4 tahun Iqra 1 ini belum lempeng. Nanti 4 tahun udah hafal Quran. Dan saat itu kita tahu yang namanya umur 4 tahun udah bisa baca belum biasanya? Belum dari mana nih mereka bisa hafal? Tentu dengan dengan auditorinya, belajar dengan metodologi auditori dibacain terus. Seakan-akan kayaknya ditiban terus semua orang tuanya dengan bacaan-bacaan kayak begitu. Tapi itulah budaya di Arab saat itu. Karena udah terbiasa, maka hal yang nggak merasa beban bagi mereka. Maka jangan kaget di Palestina sana kan sudah berapa tuh pengen sudah ribuan anak kecil sudah hafal 30 juz. Di kita karena kan belum jadi budaya. Ketika datang budaya kayak begitu, kebiasaan kayak gitu, kita merasa ini sebuah pemaksaan. Ya, akhirnya saya rasa ini kembali kepada masing-masing anak memang nggak sama penerimaannya. Ada anak memang yang bisa seperti itu dan bagi mereka nggak ada masalah dan terus dicepat hafalannya. Tapi ada sebagian anak malah mental, dia nggak senang dan bahkan dia bubar dari pesantren. Ya, bahkan ini jadi ya bubarnya dan mentalium jadi gini. Jadi dia nggak lagi pesantren dan mental di pesantren karena takut berat hafalannya ditargetin begitu. Jadi pandang positifnya adalah bahwa itu bukan upaya pembudayaan saja supaya terbiasa. Yang kedua, ini kembali kepada masalah metodologi teknis dan hafalan dari para ustadznya di pesantren. Ya diharapkan bisa menyenangkan si anak sehingga tak merasa dipaksa. Yang ketiga, masing-masing anak punya sikap yang berbeda. Ada anak yang gampang seperti itu, ada juga yang berat hafalannya. Ya sehingga ada yang memang untuk seorang anak ini pemaksaan. Tapi ada yang memang untuk seorang anak ini bukan pemaksaan, bagi dia itu hal yang biasa. Jadi nggak bisa dipukul rata.